Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita berusaha terus-menerus untuk mencapai target hidup seorang muslim, yaitu menjadi hamba Allah yang bertakwa, menjadi hamba Allah yang betul-betul taat kepadanya, menjadi mukmin yang sejati, al-mu'minu haqqa. Inilah target kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita janjinya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan kepadanya solusi setiap masalah yang dia hadapi dan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, tema khutbah Jumat kita pada kesempatan kali ini yaitu maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kalian dustakan. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Di antara makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah ciptakan, maka manusia adalah makhluk yang paling sempurna bentuknya, yang paling indah. Oleh karena itu kita diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala merenungkan, memperhatikan masalah ini. Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian, apakah kalian tidak memperhatikan? Jamaah sekalian, manusia memiliki anggota tubuh panca indera yang sempurna, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan itu semuanya adalah karunia Allah yang sangat besar. Marilah kita perhatikan, di dalam tafsir At-Tabari disebutkan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Ibnu Zubair menegaskan maksudnya adalah fi sabilil ghaiti wal baul, yaitu soal jalur keluarnya makanan melalui kencing dan kotoran. Tetapi 14 abad kemudian, ayat ini kemudian menemukan relevansinya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam tubuh manusia terdapat sel. Dan inilah hasil ilmu pengetahuan setelah 14 abad yang lalu yang saat itu belum ditemukan. Disampaikan bahwasanya sel itu adalah unit terkecil dari pembentukan tubuh manusia. Jamaah sekalian, seluruh tubuh kita adalah kumpulan dari sel-sel yang sangat kecil itu. Dan sel ini menurut para ahli, jumlahnya yang ada dalam diri manusia, jumlahnya antara 30 sampai 75 triliun sel dalam diri manusia. Lebih besar jumlahnya dari jumlah manusia yang ada di muka bumi ini yang masih hidup, yaitu 7,7 miliar. Apabila digabung dengan yang sudah mati, menurut ilmuwan disebutkan jumlah seluruh total manusia yang hidup dan yang mati 108 miliar lebih sedikit. Dan ini masih belum ada apa-apanya dibanding dengan jumlah sel yang ada dalam diri manusia, di mana para ilmuwan tidak bisa menentukan, tetapi diperkirakan antara 30 sampai 75 triliun sel. Subhanallah. Dan disinilah relevansi wa fi anfusikum
afala tubsirun. Kemudian mari kita perhatikan tentang pembuluh darah. Jamaah sekalian, pembuluh darah yang ada dalam tubuh kita fungsinya adalah untuk menyalurkan darah ke seluruh tubuh manusia. Di antara fungsi pembuluh darah, berapakah yang diketahui oleh manusia dari hasil ilmu pengetahuan yang dikembangkan, berapa panjang dari pembuluh darah manusia ini? Disebutkan jamaah sekalian, panjang pembuluh darah yang ada dalam tubuh kita adalah 60.000 mil atau 96.000 kilometer. Sementara menurut NASA, yaitu Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat, panjang keliling bumi kita itu adalah 24,8 ribu mil. 24,8 ribu mil. Artinya panjang pembuluh darah yang ada dalam tubuh kita itu 2 kali lipat lebih panjang dari panjang keliling bumi. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, disinilah relevansinya wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita semuanya memahami demikian rumit, demikian detail yang ada di dalam tubuh manusia yang Allah ciptakan. Dan kita fahami bahwa tubuh kita itu memiliki kesibukan yang luar biasa seperti kesibukan yang ada di muka bumi ini. Di muka bumi ini manusia sibuk seluruhnya 24 jam. Ada yang ada di jalan, ada yang di rumah sakit, ada yang di kantornya, ada yang di rumahnya, dan di berbagai tempat, di laut, di udara, semuanya memiliki kesibukan yang luar biasa. Demikian juga halnya dengan tubuh kita, tetapi kita tidak merasakannya. Ada pembuluh darah yang terus-menerus mengirimkan darah ke seluruh tubuh. Ada jantung, ada paru-paru, dan segala macam organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita seluruhnya itu bekerja 24 jam tidak berhenti dan kita tidak merasakannya. Semuanya karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian apakah kalian tidak memperhatikannya? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat yang kedua terkait dengan maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kalian dustakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka hendaknya manusia itu memperhatikan kepada makanannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, makanan adalah sumber energi kita sehingga kita bisa kuat untuk bekerja, untuk survive dalam hidup ini setelah Allah memberikan makanan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat ini, "Falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan hujan itu, hujan air dari langit. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan manusia faham tentang proses di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makanan. Dan Allah ingin menegaskan bahwa makanan itu sepenuhnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Yang mengadakan, yang menciptakan makanan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka hendaknya manusia itu memperhatikan terhadap makanannya. Anna sababnal ma'a sabba. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan air hujan itu. Air dari langit, air hujan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Tsumma syaqaqnal arda syaqqa." Apa yang terjadi setelah Allah menurunkan hujan? Allah membelah tanah sehingga siap untuk ditanami. "Tsumma syaqaqnal arda syaqqa fa ambatna fiha habba." Lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kamilah yang menumbuhkan biji-bijian seperti gandum, padi dan seterusnya. Allah tumbuhkan setelah Allah belah bumi ini. Anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa fa ambatna fiha habba. Lalu Allah melanjutkan wa inabaw wa qadba. Lalu
kami tumbuhkan al-inab, yaitu anggur, wa qadba, dan sayur-sayuran. Wa zaituna wa nakhla, lalu kami juga tumbuhkan zaitun dan pohon kurma nakhl. Wa zaituna wa nahla wa hadaiqa ghulba, dan kebun-kebun yang rindang. Wa hadaiqa ghulba wa fakihata wa abba, dan buah-buahan serta rumput-rumputan. Jamaah sekalian, kata Allah, seluruhnya itu mata'an lakum wa li an'amikum, sebagai makanan untuk kalian bersenang-senang dengannya, bagi kalian dan bagi ternak kalian. Jamaah sekalian, di dalam ayat-ayat ini Allah menegaskan bahwa semua proses dari sampai makanan itu siap untuk dimakan oleh manusia, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada campur tangan manusia kecuali sekedar mengolah. Sehingga apabila seseorang memperhatikan dan semakin meyakinkan dirinya bahwa makanan itu betul-betul merupakan rizki dari Allah, bukan dia yang menciptakan, dari Allah semata anugerah dan rahmat Allah, maka perhatikan, kalau Allah menghendaki tanaman itu untuk dibinasakan, maka cukup dengan hama semalam habis makanan atau tumbuh-tumbuhan padi, gandum, dan yang sejenisnya. Atau kalau Allah menghendaki banjir semalam, selesai, hancur seluruhnya. Kalau Allah menghendaki kekeringan, mereka tidak bisa menanam. Dan inilah buktinya bahwa semuanya itu adalah karunia dari Allah. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka hendaknya manusia memperhatikan kepada makanannya, bahwa makanan itu seluruhnya yang mengadakan, yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kalian dustakan, wahai bangsa jin dan bangsa manusia? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Al-Hasan dan Mujahid menegaskan, falyanzuril insanu ila ta'ami, hendaknya manusia memperhatikan kepada makanannya, ai ila madkhalihi wa makhrajihi, hendaknya memperhatikan bagaimana makanan itu masuk ke dalam perutnya dia dan keluar dari perutnya. Dan itu semuanya adalah proses yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sebagai nikmat kepada manusia tanpa usaha dirinya. Semuanya diproses di dalam perut manusia, dan itu sebagai energi yang Allah anugerahkan kepada kita sehingga bisa beraktivitas. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat yang ketiga terkait dengan bagaimana kita hendaknya betul-betul melihat, merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dianugerahkan kepada kita. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang adalah terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang berakal. Surat Ali Imran ayat 190. Jamaah sekalian, marilah kita lihat penciptaan langit, bumi, dan alam semesta ini. Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan seluruh kebutuhan manusia di muka bumi ini. Ada gunung, ada lembah, pohon, tetumbuhan, hutan, laut, api, dan seluruhnya untuk kepentingan manusia. Allah menegaskan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan seluruh yang ada di bumi ini, di alam semesta ini untuk kalian semua, wahai manusia. Mari kita perhatikan keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang alam di luar angkasa. Jamaah sekalian, di dalam galaksi bumi Bima Sakti, tempat planet bumi, matahari, bulan beredar di dalamnya, itu disebutkan oleh para ilmuwan jumlah bintang yang ada di dalam galaksi Bima Sakti sejumlah 200 miliar bintang. Sementara menurut penemuan yang terakhir, jumlah galaksi yang ada di luar angkasa jumlahnya adalah 2 triliun galaksi. 2 triliun galaksi. Masing-masing galaksi
memiliki bintang jumlahnya jutaan sampai miliar bintang. Demikian dahsyat kekuasaan Allah, padahal satu planet saja, satu bintang saja besarnya luar biasa. Ini jumlahnya sampai triliunan. Dan jamaah sekalian, para ilmuwan sebagian menyimpulkan jumlah bintang yang ada di angkasa luar itu lebih banyak daripada jumlah atau bilangan pasir yang ada di laut. Saking banyaknya. Dan inilah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala kekuasaannya ala kulli syai'in qadir. Maha kuasa atas segala sesuatu. Dan seluruhnya itu jamaah sekalian adalah dalam rangka untuk kemaslahatan manusia, untuk kebaikan manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan seluruh apa yang ada di bumi, di alam semesta ini untuk Allah, untuk manusia. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu manusia hendaknya betul-betul ingat bahwa seluruhnya ini adalah anugerah dari Allah. Bukan karena kehebatan manusia. Kalau Allah menghendaki kehancurannya maka akan hancur. Maka di dalam surat Abasa tentang falyanzuril insanu ila ta'ami, Allah kemudian mengingatkan manusia, wahai manusia, sesungguhnya hidup di dunia ini sebentar. Sebagaimana kalian melihat makanan yang kalian makan, mulai dari awal begitu nyaman, begitu lezat, tampak sangat menggiurkan. Makanan, buah-buahan dan seterusnya. Tetapi begitu masuk ke dalam mulut, kemudian dicerna di dalam perut, maka yang terjadi adalah hanya jadi di antaranya kotoran dan air kencing. Seperti itulah dunia. Dunia ini singkat. Sesingkat kita mengunyah makanan kemudian dicerna oleh tubuh kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Allah di dalam surat Abasa setelah menyebutkan tentang bagaimana proses makanan itu, Allah kemudian mengingatkan فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ, maka manakala suara yang memekakkan telinga itu telah datang, yaitu sangkakala yang kedua, sudah ditiup. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. Pada saat itu, pada hari itu, manusia lari dari saudaranya. Yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Dia juga lari dari ummihi wa abi, dari ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing orang pada saat itu sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri karena akan dipanggil oleh Allah satu persatu untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Maka kita harus ingat sesungguhnya hidup kita ini singkat, dan untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على صفيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian, hidup yang sesungguhnya bukan di dunia ini. Dunia ini adalah seperti kita hanya melintas dan seperti musafir. Kehidupan yang sesungguhnya adalah nanti di akhirat. Di sanalah selama-lamanya kita akan hidup. Adapun di dunia kita seperti musafir yang pasti pulang, yang sebentar lagi pulang, entah kapan, tetapi pasti akan dipanggil Allah. Kemudian kita akan hidup selama-lamanya di kampung akhirat, entah di surga atau di neraka. Yang jelas Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita umat manusia
untuk supaya memilih surga. Allah menghendaki agar manusia mau untuk berada di dalam surganya. Tetapi banyak di antara mereka yang tidak mau. Sebagaimana kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Maka Nabi ditanya, qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Maka Nabi menegaskan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dialah yang pasti masuk surga. Dan siapa yang durhaka, tidak mau taat kepadaku, dialah yang betul-betul tidak mau masuk surga. Jamaah sekalian, oleh karena itu ketika ada pertanyaan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kalian dustakan? Nikmat dunia dan nikmat ukhrawi, duniawi dan ukhrawi, nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Maka jawaban yang benar sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di di dalam tafsirnya, nahnu la nukadzibu bi syai'in minha ya Allah. Ya Allah, kami tidak mendustakan sesuatu apapun daripadanya. Kami betul-betul percaya dan yakin seluruh nikmat-Mu itu adalah dari Engkau, dan kami akan gunakan nikmat itu untuk ketaatan kepadamu. Mudah-mudahan jamaah sekalian kita termasuk mereka yang menggunakan seluruh nikmat Allah ini untuk ketaatan kepadanya, bukan untuk kemaksiatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadhiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal munafiqina syuyu'iyyin a'da'aka a'da'ad din. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا وأوطان المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وكورونا وسيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.